Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Oke ya, kembali lagi bersama Zona Forex. Hari ini Zona Forex akan memberikan review pergerakan daripada XAU/USD dari sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di time frame 4 jam. Kalau kita perhatikan pergerakan XAU/USD ya dari sesi Asia sampai dengan pembukaan sesi Eropa tadi siang, ini terjadi penurunan yang cukup signifikan ya, di mana dampak daripada pergerakan sebelumnya ya yang terlihat memang aksi jual untuk XAU/USD sangat besar ya di beberapa hari ke belakang, karena melihat daripada data ekonomi Amerika yang kecenderungannya lebih positif ya daripada data-data sebelumnya. Dan ini respon daripada pasar terlihat melakukan taking profit ya, atau profit taking, dan terjadilah penurunan pada XAU/USD sampai dengan sore hari ini. Dan kalau kita ukur range pergerakan selama sesi Asia sampai dengan sesi Eropa, ini sudah mencapai di kisaran antara ya 20 dolaran ya, 22 dolar per troy ounce. Dan kalau kita perhatikan di akhir sesi penutupan di time frame 4 jam yang barusan ya, saat ini waktu menunjukkan pukul 16.02 menit, dan ini ditutup candle impulsif bullish memakan daripada candle warna merah. Artinya sudah ada respon ya, kalau di time frame 4 jam ya secara keseluruhan sudah ada respon, ada pembentukan bullish engulfing di zona buy yang sudah kita gambarkan sebelumnya, yaitu ada area order block time frame 1 jam yang menunjukkan potensi penguatan kembali pada pergerakan XAU/USD hari ini. Dan kemarin juga di weekly analisa sudah saya sampaikan ya, di mana membentuk wave A, B, C, dan ini adalah wave ke D. Ternyata wave ke D tidak berhasil bergerak lebih tinggi ya, atau menduduki area resisten sampai level psikologi, tapi hanya bergerak terbatas di wilayah area pembentukan atau di area zona sell yang sudah kita gambarkan, yang sudah direspon dan terjadi penurunan. Dan apakah titik terakhir ini menjadi zona menjadikan wave ke E? Kalau ini terjadi, maka berpotensi kuat akan terjadi kenaikan. Dan tentunya area sebelumnya yang di sini juga sudah saya sampaikan ya kemarin di weekly analisa. Kalau teman-teman nonton videonya dari awal sampai dengan akhir, ketika harga terakhir ya menduduki posisi area zona buy, saya katakan jangan keburu-buru ambil posisi dulu. Maka di sini saya sudah batasin untuk area 1972.05 sampai dengan 1967.12. Jika mana area ini terjadi breakout, maka menunjukkan potensi penurunan. Coba sekarang kita lihat ya di time frame yang lebih kecil, di time frame 1 jam. Nah, ini yang kemarin sudah saya sampaikan ya di weekly analisa, ada pembentukan inside bar atau candle impulsif bullish, dan ternyata berhasil di break oleh candle impulsif bearish ya yang sangat kuat tadi pagi, dan close di area kurang lebih di kisaran 1962 dan menunjukkan potensi penurunan sampai berada di area order block yang ada di time frame 1 jam. Ini skenarionya, turun, retest, dan kemudian turun kembali, dan ini turun, retest, dan turun kembali. Oke, maka ini saya hapus dulu untuk zona buy ini. Kita seret dulu ya, kita singkirkan ke sini karena ini sudah terjadi breakout order block ya. Dan apakah area supply yang ada di sini ya, atau area drop base drop ini, apakah nanti ada respon? Sebentar, nanti saya akan tandain juga posisi tersebut. Oke, zona buy yang di bawah sudah terjadi ya, maka di sini tidak saya gunakan lagi, saya geser dulu di sini. Oke. Ya, karena sudah tidak fresh, sudah diambil. Dan selanjutnya untuk planningnya ya sore hari ini, karena tadi kita lihat ada bullish engulfing di time frame 4 jam. Ini bullish engulfing, saya tunjukkan dulu ke teman-teman. Ini ya, ini adalah bullish engulfing. Ya, candle merah dimakan oleh candle warna hijau. Ini menunjukkan potensi penguatan atau kenaikan kembali. Dan kalau kita lihat secara time frame 4 jam, memang di sini ada area supply. Ya, ini adalah area supply yang tentunya ada potensi terjadinya penolakan di wilayah ini. Nanti kita lihat di time frame yang lebih kecil, yaitu time frame 1 jam. Oke, kita lihat dulu di time frame 1 jam. Nah, kalau kita perhatikan di time frame 1 jam ini, secara keseluruhan ya, ini akan menjadikan titik uji berikutnya. Apakah
mampu terjadi breakout sampai dengan menduduki wilayah area supply yang di sini ya. Sebentar, ini saya tandain karena saya melihatnya contoh area ini ya, area drop base drop ini saya akan geser sebentar. Ini saya akan geser dulu untuk saya jadikan pemantauan ya. Ini ada drop base drop ya. Nah, di situ. Tapi ini hanya sebatas pemantauan, bukan untuk entry ya. Nanti kita lihat kalau terjadi memang di sini ada potensi, ada bearish engulfing, bearish pin bar, bisa dijadikan acuan sell. Oke ya, tapi untuk pantau dulu ya, artinya masih membutuhkan konfirmasi ya yang sangat kuat di posisi ini ya, karena terjadinya bullish engulfing tadi itu menunjukkan terjadinya penguatan atau kenaikan kembali gitu loh. Dan ada posisi drop base drop yang menghalangi laju kenaikan. Tapi tentunya area zona pantau ini nantinya teman-teman pantau aja. Kalau ada bearish engulfing atau bearish pin bar, tentunya akan terjadi koreksi. Dan biasanya kalau ada bullish engulfing seperti ini, saya tunjukkan ya. Nah, ini kan tepat berada di area zona pantau ya. Biasanya ada bullish engulfing ini ada terkoreksi dulu gitu loh. Minimal antara 50%. Coba kita tandain dulu ya. Ini target untuk koreksinya, kita tandain dulu ya, kita tandain dulu. Oke, nah itu ya, ada area 23,6, 38,2 itu adalah target untuk koreksinya dari pembentukan bullish engulfing ya. Artinya pantau dari dua informasi ini. Menurut saya sih wilayah yang perlu saya tandain adalah ini ya. Ini untuk kita melihat aja ya. Artinya ada potensi bullish engulfing ini bisa buy di wilayah ini gitu loh. Ya. Ini tinggal pantau aja zona pantau, saya tandain di zona pantau. Oke, sebentar, ininya saya ini dulu. Oke, sebentar. Yang saya ambil hanya di 23,6 aja sampai dengan area 50%. Nah, area ini ya menjadi zona pantau, artinya kalau nanti ada koreksi terjadi seperti ini, biasanya kan kalau ada bullish engulfing seperti ini, ada juga kalau saat teman-teman trader yang memiliki spekulasi tinggi tidak menunggu posisi itu koreksi, langsung buy di posisi saat ini gitu. Tapi kalau teman-teman seorang yang tradernya memang suka nawar, dalam arti konservatif ya, atau lebih mencari titik yang aman, ya tunggu aja koreksi sampai wilayah zona pantau seperti ini. Kalau nanti di zona pantau tersebut ada pattern terbentuk tapi di time frame kecil ya, kalau time frame 4 jam terlalu besar nanti volatile-nya gitu. Tapi ya tetap resiko stop loss harus di bawah ini ya, di bawah area titik terendah terakhir hari ini di 1949,67 ini adalah target untuk stop loss-nya. Ya, resikonya di situ. Oke, dari pembentukan bullish engulfing ini. Kita tandain dulu ini menjadikan zona pantau. Oke, selanjutnya kita lihat lagi di time frame 1 jam ya. Nah, itu ya, jadi kalau terkoreksi maka akan menduduki wilayah ini ya. Ini kalau sebentar, saya zona pantau saya tambahin aja zona pantau dan zona buy ya di area tersebut. Oke, pantau dan bisa entry buy, tapi tunggu konfirmasi ya. Tunggu konfirmasi adanya pembentukan pattern terjadi, contohnya seperti itu bullish engulfing, bullish pin bar di area ini. Ya, dengan tujuan targetnya pasti akan terjadi kenaikan karena ada bullish engulfing gitu loh maksud saya. Dan kenaikannya ini nanti tentunya kalau ini dorongan bullish kuat akan terjadi area drop base drop ini juga pasti akan bisa di breakout. Dan saya melihat titik berikutnya di sini ada pembentukan area supply ya, ada area supply dan di sini ada order block juga di time frame 1 jam ini. Ini adalah area supply-nya. Sebentar saya tandain dulu. Oke, ini saya tandain. Nah, di sini saya melihat ada order block ya di time frame 1 jam ini. Nah, di situ adalah order blocknya. Maka ini bisa dijadikan zona sell untuk hari ini ya, di wilayah ini. Karena sebelumnya untuk yang di atas itu sudah direspon gitu. Ya, kita tandain dulu ini menjadi zona sell-nya untuk hari ini. Dan yang di atas untuk time frame 1 jam ini saya hapus dulu ya, karena ini sudah direspon. Ini yang respon ini ya, long legs doji. Ya, ini
ada posisi sweep liquidity ya, kemarin dari pembentukan konsolidasi diambil ya, langsung dia turun dan saat ini nyapu dari posisi yang ada di sini. Dan ini sudah ada penguatan kembali karena wave-nya juga sudah 5 wave, 1 2 3 4 5 ya. Maka ini menunjukkan potensi koreksi A, B, C baru dia akan turun gitu maksudnya. Jelas ya? Jadi gini, saya ulangi lagi ya. Oke, ini adalah gelombang impulsif bearish ya. Ini adalah gelombang impulsif bearish. Jadi impulsif bearish itu ada 5 wave seperti ini dari posisi ini ya. Ini wave 1, ini 2, ini ketiga, keempat, dan ini adalah kelima gitu ya. 5 wave. Dari 5 wave saat ini bergerak koreksi atau correction wave. Nah, correction wave itu ada ABC ini. Kalau ini betul-betul sampai sini ya, ini contoh aja ya, A, B, C. Nah, baru selanjutnya dia akan turun lagi membentuk impulsif bearish lagi, adalah wave kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, gambarannya seperti ini. Ya, jadi membentuk pola penurunan. Oke, itu sederhananya ya. Tapi nanti kita lihat semuanya juga pasti akan bisa berubah. Tapi minimal kita punya gambaran gitu, punya gambaran pergerakan daripada XAU/USD ini dari pergerakannya ini kita punya gambarannya. Oke, ya. Ini saya hapus dulu. Ya, saya hapus dulu. Ya, gambarannya seperti itu ya. Dan ini selanjutnya akan menuju di zona sell area sini ya. Jadi pantau ada 2 informasinya, 1 pantau di area ini, kedua di sini, dan ketiga area zona pantau ini apakah mampu di breakout atau tidak. Kalau ini nanti tidak mampu di breakout ya tentunya akan terjadi penurunan. Seperti ini dia akan turun ya, dari zona pantau drop base drop ini juga akan terjadi penurunan dan targetnya pasti akan break di wilayah area 1949, minimal mendekati wilayah ini. Ini gambarannya ya. Maka dari sini teman-teman jangan di skip untuk penjelasannya supaya nggak bingung gitu loh. Kalau teman-teman skip hanya mencari informasi di akhir video aja, Anda akan merugi, intinya itu. Insya Allah kalau Anda nonton videonya dari awal dan informasi yang saya sampaikan Anda mengikutin ya, insya Allah banyak informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Jadi gambarannya seperti ini ya, polanya yang bisa saya sampaikan. Dan selanjutnya saya akan membahas news, meskipun saya sudah buatkan ya untuk data ekonomi Amerika selama 1 minggu sudah saya bahas. Tapi ini saya akan lihatkan untuk hari ini ya. Silakan dilihat untuk news yang berpengaruh untuk malam ini. Langsung aja check it out. Di tanggal 3 April ya. Untuk data yang akan rilis tanggal 3 April di sini pukul 21 ya, 00, artinya jam 9 malam. Untuk high impact ini ada ISM Manufacturing PMI. Sebelum saya bahas untuk data yang akan rilis angkanya, previous dan forecastnya, tentunya teman-teman yang harus tahu dulu adalah apa sih ISM Manufacturing PMI ini. Jadi ISM Manufacturing PMI ini adalah indikator ya yang mengukur kesehatan sektor manufaktur pada bulan tertentu. Indikator ini diperoleh dari survei yang dilakukan pada manajer pembelian di sektor manufaktur dan mencakup aspek-aspek seperti permintaan, produksi, dan ketenaga kerjaan. Jika ISM Manufacturing PMI ini meningkat, ini dapat menunjukkan bahwa manufaktur mengalami pertumbuhan yang sehat dan permintaan produk manufaktur juga akan meningkat yang dapat memicu inflasi. Jadi hubungannya sangat kuat ya terhadap inflasi. Hal ini terjadi ketika kenaikan permintaan melebihi kapasitas produksi sektor manufaktur sehingga memicu kenaikan harga. Selain itu, ISM Manufacturing PMI juga dapat memberikan indikasi tentang kesehatan ekonomi secara keseluruhan. Karena sektor manufaktur ini merupakan kontributor ya yang penting bagi pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Jika ISM Manufacturing PMI menunjukkan pertumbuhan sektor manufaktur yang kuat, yang positif, ini dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat secara keseluruhan. Artinya jika mana data manufacturing PMI ya menunjukkan hasil positif, maka kondisi ekonominya jauh lebih baik. Tapi kalau
data ISM Manufacturing PMI menunjukkan angka yang negatif, maka menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara itu tidak baik. Kalau kita lihat dari data previous ya, 47,7% dari data sebelumnya, kalau kita perhatikan di sini, angka 47,7% ini aktual terjadi di tanggal 1 Maret ya, di mana forecastnya waktu itu adalah 47,9%, ada kenaikan dari previous ya, prediksinya, dan angkanya menunjukkan penurunan sebesar 47,7% di bawah forecast, tapi masih di atas previous. Dan kalau kita lihat untuk data hari ini, malam ini, di mana previousnya itu menunjukkan angka 47,7%. Teman-teman bisa lihat sisi kanan, dan diprediksikan ada penurunan forecastnya sebesar 47,5%. Artinya jika mana aktualnya sesuai dengan forecast atau di bawahnya forecast ya, maka lebih terburuk ya, indeks dolar pasti akan terjadi pelemahan dan berdampak kepada XAU-USD, Euro-USD, GBP, AUD, ini pasti akan terjadi penguatan. Oke, dan USD Jepang Yen mengikuti daripada indeks dolar akan terjadi penurunan. Secara keseluruhan dari data ISM Manufacturing PMI di sini menunjukkan angka turun ya, dari previousnya 47,7% menjadi 47,5%. Oke, jadi untuk tanggal 3 April 80% menunjukkan prediksi untuk indeks dolar terjadi pelemahan. Dan tentunya sangat berpengaruh kepada XAU-USD akan terjadi penguatan. Ini secara fundamental news ya, atau analisanya. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih buat semuanya. Saya ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan puasa hari ini. Oke, terima kasih. Jangan lupa bagikan videonya, channelnya ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Serta jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya. Salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.